Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Prabowo, ahli media analis kesehatan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif dalam kurung kompetensi kejuruan. Nah, SMK pertama, SMK yaitu sekolah menengah kejuruan, di mana SMK adalah sekolah menengah tingkat akhir yang bergerak dalam bidang kejuruan. Nah, di situ diantaranya adalah SMK Brilliant Nusantara, SMK kita ini. Merupakan sekolah pertama kali di Kabupaten Magetan yang bergerak di bidang kesehatan dengan program studi yang pertama itu asisten keperawatan, yang kedua teknologi laboratorium medik, yang ketiga farmasi klinis dan komunitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang program studi yang kalian ampu di SMK Berlian Nusantara. Yang pertama adalah asisten keperawatan. Jurusan asisten keperawatan merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam bidang keperawatan yang terampil dan kompeten di bidang pelayanan khususnya di keperawatan. Berikutnya, peran seorang asisten keperawatan itu sangat penting dalam dunia kesehatan. Juga tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental. Nah, di dunia kesehatan, perawat penting mulai dari upaya pencegahan sampai pemulihan masa kesehatan. Itu adalah peran asisten keperawatan. Nah, selanjutnya adalah peran asisten keperawatan nih. Apa peran asisten keperawatan? Yaitu yang pertama itu ada termasuk gadar. Biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama gadar. Gadar itu apa? Gadar itu artinya gawat darurat. Dalam artian kalau kita mendapatkan kejadian saat ada kecelakaan atau ada kejadian yang mendadak terjadi kejadian yang menyebabkan itu memerlukan pertolongan, itu asisten keperawatan atau keperawatan yang maju terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan perawatan dalam artian kita harus melakukan pembersihan luka atau kita melihat setelah terjadi gadar atau terjadi bencana atau kecelakaan tadi pasiennya membutuhkan apa gitu. Yang kemudian ada melakukan pendekatan multibudaya. Dalam artian apa? Pendekatan multibudaya kita harus mengenal bagaimana situasi keluarganya, kita harus mengenal orangnya, mengenal lingkungan latar belakangnya, dan kita harus mengetahui apakah pasien ini seperti ini atau apa, itu masuk dalam pendekatan multibudaya. Yang ketiga adalah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, dilakukan pengobatan dan lain-lain. Itu untuk peran asisten keperawatan. Nah, ruang lingkup sekarang. Kita bahas ruang lingkup asisten keperawatan. Jadi gini, kita berpikir, kalau apa? Kalau ada yang bertanya, kalau dalam diri kalian bertanya seperti ini, aku mengambil keperawatan gitu. Saya mengambil keperawatan atau asisten keperawatan. Nanti saya kedepannya gimana nih Pak? Itu. Saya bisa bekerja nggak? Atau saya bisa ngelanjutin ke perguruan tinggi nggak? Itu malah bisa. Ya, ruang lingkup asisten keperawatan yang pertama itu kalau dalam tingkatan SMK, yang pertama dilakukan adalah ke perguruan tinggi. Itu hukumnya wajib dan sunnah bagi yang mampu ya. Terus kemudian selanjutnya ke rumah sakit, kita bisa menjadi asisten keperawatan di rumah sakit, terus kemudian home care, kemudian ada klinik dan Palang Merah Indonesia. Jadi saat melakukan mobil unit di Palang Merah Indonesia, biasanya asisten keperawatan diajak untuk melakukan pengambilan donor darah. Biasanya digunakan untuk merawat orang. Kalau tidak, pada waktu ada bencana, asisten keperawatan biasanya diajak untuk melakukan observasi di tempat terjadinya bencana. Nah, sekarang kita pindah untuk prodi yang kedua, yaitu teknologi laboratorium medik. Nah, teknologi laboratorium medik apa itu? Nah, sebuah program studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menjadi seorang nakes. Nakes itu tenaga kesehatan ya, yang berketerampilan di sarana kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengukuran, penetapan, pengujian bahan yang berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab kondisi kesehatan, dan faktor yang berpengaruh pada kesehatan. Itu teknologi laboratorium medik. Nah, kemudian sarana kesehatan ini berbentuk laboratorium.
artinya tempat bekerja kita nanti di laboratorium gitu ya. Nah, yang memeriksa sampel berupa cairan tubuh manusia. Apa sih itu cairan tubuh manusia? Di sini sudah tertuliskan cairan tubuh manusia seperti darah. Nah, kalian pasti tahu darah kan? Setiap orang itu pasti ada darahnya di dalam manusia, di dalam tubuh gitu. Yang kedua sputum. Sputum itu dahak. Dahak itu tidak semua orang punya. Dalam artian punya kalau kita mendapatkan rangsangan atau penyakit yang menyebabkan adanya reaksi timbulnya dahak, atau dahak itu dalam apa, dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi pada orang batuk gitu ya. Yang kemudian ada feses. Feses itu adalah proses penghazilan dari buang air besar, itu dalam bahasa medisnya feses. Yang keempat ada urin. Urin itu adalah pipis itu atau air kencing, air seni. Yang nomor 5 itu cairan otak dan lain-lain. Itu semua yang berasal dari manusia kita periksa, itu masuk dalam prodi teknologi laboratorium medik. Nah, kemudian peran teknologi laboratorium medik untuk membantu menentukan suatu diagnosa pada suatu penyakit. Jadi dalam artian seperti ini, kalian pasti berpikir, apa sih itu analis gitu? Apa sih itu analis? Analis itu apa? Apa Pak analis gitu? Nah, di sini kan ada peran teknologi laboratorium medik untuk membantu menentukan suatu diagnosis pada suatu penyakit. Nah, dalam artian di sini berarti kita bergerak di belakangnya dokter. Apa itu? Kok seperti itu Pak kerjanya? Iya, karena kita menentukan diagnosa, kita menegakkan diagnosa. Katakanlah ada satu orang sakit, dia berkunjung ke dokter. Nah, dia berkunjung ke dokter menyampaikan keluhannya. Itu pertama yang bergerak di perawat. Perawat menerima, mencatat keluhan. Kemudian dilaporkan ke dokter. Dokter melakukan observasi atau pengecekan. Kemudian dokter melakukan diagnosa nih. Oh, kira-kira kamu sakit ini gitu. Kalau sudah seperti itu kan dokter tidak boleh langsung memberikan obatnya. Nah, itu yang bertugas nanti menentukan diagnosa atau menegakkan kata-kata dokter tadi adalah teknologi laboratorium medik yang nantinya bakalan dilakukan pengambilan sampel atau cairan tubuh di pasien tersebut, baru diperiksa di dalam laboratorium, nanti dikeluarkan hasil untuk menegakkan suatu diagnosa dari apa yang dikatakan dokter tadi. Nah, kemudian teknologi laboratorium medik lebih dikenal sebagai analis kesehatan yang bergerak di bidang laboratorium. Gitu ya. Nah, sekarang ruang lingkup TLM. Tadi kita berbicara tentang ruang lingkup keperawatan. Kalau ruang lingkup TLM sama. Yang pertama kita ke perguruan tinggi. Yang kedua sarana laboratorium. Yang ketiga adalah PMI. PMI, ya Palang Merah Indonesia, itu pasti membutuhkan analis dalam proses pengambilan darah. Nah, yang keempat adalah industri pangan. Loh, Pak, analis itu bukannya di kesehatan ya? Kenapa kok harus di industri pangan? Gitu. Nah, jangan salah, analis itu ada beberapa banyak macam. Ada analis kesehatan, nanti dia bisa bergerak di bidang QC. QC artinya quality control, dia bergerak di bidang pangan. Nanti bergerak di bidang pangan, itu masuknya analis kimia, itu juga termasuk dalam teknologi laboratorium medik. Nah, nanti kalian bisa bekerja di PT-PT yang PT bahan pangan, nanti kalian bekerjanya di bagian laboratorium QC-nya atau quality control-nya. Jadi, seperti yang saya sampaikan kemarin, pas waktu ada pengenalan laboratorium kemarin. Jadi nanti kalian yang bagian mengontrol bahan-bahan, mengontrol kualitas bahan, dan mengontrol bahan uji yang akan dibuat bahan pangan yang akan disebarluaskan ke seluruh konsumen. Nah, seperti itu. Itu tugasnya analis. Tugasnya analis di bagian laboratorium QC, industri pangan ya. Yang kemudian ada di Alkes. Loh, kenapa Pak kok di Alkes juga itu? Iya, memang analis kesehatan itu tidak terhenti hanya di perguruan tinggi. Jadi tidak terhenti hanya di perguruan tinggi, tidak berhenti di sarana kesehatan pelayanan, tidak berhenti di industri pangan di bagian QC, tapi dia bisa merambah ke Alkes. Kenapa Alkes? Alkes itu apa? Alkes itu artinya alat kesehatan. Dia bisa masuk ke ke industri pembuat alat kesehatan. Jadi di situ kita nanti bisa masuk ke situ dalam pembuatan SPET. SPET itu artinya jarum suntik itu ya. Jadi semua alat-alat kesehatan analis itu bisa masuk di situ. Jadi itu ruang lingkup TLM yang lebih meluas dijelaskan di sini, ya. Nah, setelah kita bicara tentang TLM, kita merambah yang ketiga. Yang ketiga adalah prodi yang ketiga adalah farmasi klinis dan komunitas. Nah,
Program studi farmasi klinis dan komunitas itu mengkaji ilmu pengetahuan di bidang farmasi, mencakup aspek pelayanan, kefarmasian dalam pelayanan produk dan klinik sesuai dengan etika asisten apoteker, yaitu obat sampai ke penderita dalam keadaan baik, efektif dan aman disertai informasi yang memadai agar penggunaannya tepat dan mencapai kesembuhan. Nah, di situ farmasi baru bergerak. Kenapa kok Bapak bisa bilang farmasi baru bergerak? Iya, karena apa? Yang bergerak pertama adalah keperawatan yang seperti saya jelaskan tadi. Apa kerja analis kan? Apa kerja TLM tadi? Yang pertama, kalau ada pasien, yang pertama pasti yang bergerak perawat karena dia menerima dan merawat nantinya. Merawat keluh kesahnya pasien tadi. Yang kedua dilaporkan pada dokter. Kenapa dilaporkan pada dokter? Nanti dilakukan observasi dan ditegakkan diagnosa. Ditegakkan diagnosa siapa yang melakukan? TLM maju. Nah, setelah TLM, setelah diagnosa jadi, dokter menentukan penyakitnya, baru farmasi yang maju. Kenapa Pak farmasi maju? Iya, farmasi karena berhubungan dengan obat. Dia akan membantu dokter untuk memberikan terapi yang tepat pada pasien yang dilakukan diagnosa oleh dokter tersebut. Nah, ruang lingkup sekarang, ruang lingkup asisten apoteker itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sama. Kemudian apotek jadi kalian bisa menjadi asisten apoteker, nanti kalian bisa bekerja di apotek. Kemudian yang ketiga adalah pabrik obat, kalian bisa bekerja di pabrik obat sama halnya. Kemudian di rumah sakit tetap ya, tapi di bagian apotek. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk kesinambungan antara tiga prodi tadi, yang pertama keperawatan, yang kedua teknologi laboratorium medik, yang ketiga adalah farmasi klinis dan komunitas, itu bukan jurusan yang bersaing, bukan kompetensi yang bersaing, cuman mereka mempunyai peluang tersendiri-sendiri yang bisa kalian buat berpikir. Jadi, oh sekiranya saya pengen mengambil di sini, saya seperti ini gitu. Jadi, saya membantu menjelaskan di sini. Jadi farmasi, TLM dan perawat itu saling berkesinambungan, saling berketerkaitan untuk membantu menegakkan diagnosa yang dilakukan oleh dokter demi membantu menyehatkan semua manusia atau semua pasien yang menderita sakit atau menderita keluhan yang nanti akan melakukan pemeriksaan ke dalam dokter, ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.